Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari keempat. Kita nanti akan membahas satu bentuk kalimat yang agak nyeleneh ya. Namanya adalah inversion atau agak unik maksud saya. Jadi agak berbeda dari yang sebelum-sebelumnya kita sudah pelajari. Nah, jadi di mana perbedaannya? Langsung saja kita bahas, teman-teman. Nah, jadi inversion itu pengertiannya adalah pembalikan posisi kalimat. Sebelumnya kita sudah belajar bahwa kalimat itu susunan atau urutannya adalah subjek dulu baru predikat, ya kan? Nah, kalau di kalimat inversi itu nanti subjek predikatnya dibalik. Jadi predikat dulu baru subjek atau ada bagian dari predikat, misalnya auxiliary ya. Jadi ada auxiliary yang pindah sebelumnya subjek seperti itu, teman-teman. Nah, sebenarnya untuk kalimat inversi ini, secara tidak sadar, kita sebenarnya sering mendengarkan bentuk kalimat ini di kalimat atau di bahasa Inggris, ya. Nah, karena bentuk kalimat inversi ini umum digunakan ketika kita membuat kalimat tanya atau ketika kita bertanya dalam bahasa Inggris, teman-teman. Jadi, untuk membuat kalimat tanya dari kalimat yang bukan kalimat tanya atau biasanya kalimat positif gitu ya, itu nanti ada caranya. Caranya membalik predikat dulu baru subjek. Nah, tapi untuk membalik subjek predikat menjadi predikat subjek, itu ada sedikit aturan ya, teman-teman, ada caranya. Nah, jadi aturannya adalah teman-teman harus perhatikan predikat apa yang dipakai oleh kalimat itu. Nah, jadi predikat itu misalnya kalau hanya kata kerja yang hanya buat syarat, yaitu to be berdiri sendiri ya, itu bukan auxiliary, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menemukan ada to be yang berdiri sendiri, setelahnya tidak ada kata kerjanya, itu bukan auxiliary ya, itu adalah kata kerja murni atau kata kerja inti ya, namanya linking verb seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya predikatnya hanya berupa to be berdiri sendiri atau saya sebut dengan linking verb tadi ya, itu teman-teman kalau mau menjadikan kalimat tanya atau mau diinversi itu langsung dipindah sebelumnya subjek saja. Jadi yang awalnya Lucas Pacioli is the father of accounting and bookkeeping. Nah, itu nanti jadi is Lucas Pacioli the father of accounting and bookkeeping, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti artinya pun berubah. Yang awalnya dari Lucas Pacioli merupakan bapak akuntansi dan pembukuan. Nah, dijadikan kalimat tanya jadinya, apakah Lucas Pacioli bapak akuntansi dan pembukuan? Seperti itu, teman-teman. Nah, itu kalau predikatnya hanya berupa to be, ya. Tapi kalau misalnya predikatnya itu kata kerja yang punya arti, ya, kata kerja tunggal, teman-teman, terutama dia yang butuh objek dan dia aktif ya, alias harus ada objek setelahnya. Contohnya seperti ini. Louis Braille invented Braille, a system of reading and writing for the blind. Nah, itu kita nggak bisa. Invented ini kita langsung pindah ke sebelum subjek nggak bisa, teman-teman. Karena kata benda apapun yang jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan dia aktif, contohnya invented ini ya, itu nanti adalah objek. Jadi kalau invented kita pindah di paling depan, Louis Braille ini akan berubah jadi objek, teman-teman. Karena dia jatuh di setelah kata kerja yang butuh objek dan aktif. Gitu ya. Nah, jadi cara menginversinya agak berbeda. Cara menginversi atau cara membaliknya, teman-teman pisahkan auxiliary dari dalamnya. Nah, jadi sebenarnya kata kerja tunggal atau kata kerja yang tidak pakai auxiliary ya, teman-teman, yaitu verb satu, kemudian ada juga verb SIS, kemudian ada juga verb 2. Nah, ini sebenarnya di dalamnya itu ada auxiliary yang mengalami peleburan. Jadi ada auxiliary yang ngumpet atau lebur di dalamnya. Nah, di dalam verb satu itu sebenarnya ada peleburan dari auxiliary do dengan verb satu, teman-teman. Atau kata kerja base-nya, kata kerja intinya, kata dasarnya gitu ya. Nah, verb SES juga sama. Sebenarnya ada auxiliary does yang dia itu melebur dengan verb satu. Begitupun verb 2, teman-teman. Jadi verb 2 itu adalah peleburan dari auxiliary did dengan verb satu. Nah, jadi nanti kalau mau kita inversi bentuk verb 1, verb SS atau verb 2 yang dia butuh objek seperti ini ya, yang kita pisahkan adalah dudas atau didnya yang dipindah di sebelumnya subjek. Nanti verb satunya tetap letaknya di setelahnya subjek. Nah, jadi kalimat ini kalau kita mau inversi jadinya did Louis Braille invent Braille? A system of reading and writing for the blind, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti artinya menjadi, apakah Louis Braille menemukan Braille? Sebuah sistem membaca dan menulis bagi tunanetra.
Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya memang sudah ada auxiliary yang memang terpisah ya, contohnya seperti ini, teman-teman. The lecture was brought by Mr. Henry this morning. Nah, itu kan ada auxiliary to be ketemu sama verb gandengannya ya, verb 3 pasif ini, teman-teman. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, yang perlu teman-teman pindah adalah auxiliary yang paling depan. Ya, jadi satu saja. Kalau kebetulan auxiliary-nya di sini memang cuma satu ya, tapi auxiliary itu kadang muncul lebih dari satu, teman-teman. Misalnya ada has been brought gitu ya, atau misalnya was being brought misalnya. Nah, itu yang dipindah ke depan itu cuma yang paling depan saja, cuma satu saja. Jadi kalau ini nanti kita mau jadikan kalimat tanya jadi atau kita inversi jadinya was the lecture brought by Mr. Henry this morning, kemudian ditutup pakai tanda tanya. Nah, nanti artinya berubah menjadi apakah kuliahnya dibawakan oleh Pak Henry tadi pagi? Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ini adalah cara menginversi. Sekali lagi, cara menginversi teman-teman harus perhatikan predikat yang dipakai dulu. Oke, karena masing-masing penginversian caranya berbeda-beda seperti itu. Berdasarkan predikat yang dipakai. Nah, cuman saya mungkin, mungkin teman-teman ada yang pernah ingat atau masih ingat, saya pernah mengatakan bahwa di soal structure TOEFL, teman-teman tidak akan pernah menemukan kalimat tanya. Ya, jadi tanda tanya itu kalau di soal structure TOEFL nggak pernah keluar, teman-teman. Sejauh ini ya. Makanya saya selalu sampaikan di latihan-latihan soal sebelumnya, kalau teman-teman menemukan titik-titik di paling depan atau di awal kalimat gitu ya, di awal soal, kemudian di pilihan A, B, C, D itu ada yang diawali oleh predikat. Jangan dipilih. Pasti salah, teman-teman. Jadi ada dua kategori di soal TOEFL structure ya, yang misalnya titik-titiknya di paling depan atau yang nggak boleh diletakkan di awal itu ada dua, teman-teman. Yang pertama adalah predikat, yang kedua adalah conjunction fanboys. Jadi kalau ada titik-titik di paling depan, teman-teman menemukan di pilihan ganda diawali oleh dua itu, entah itu predikat atau conjunction fanboys, jangan dipilih karena sudah pasti salah. Gitu ya. Nah, jadi sekarang pertanyaannya adalah, terus kapan kita tahu kalau soal eh, TOEFL yang kita sedang kerjakan itu adalah menanyakan inversi ini atau bab inversi ini? Nah, jadi cara mengenali kapan kita membalik subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL itu, teman-teman, itu ada 5 penanda. Nah, jadi kalau teman-teman nanti menemukan penanda-penanda ini ya di soal structure TOEFL, maka sudah dipastikan soal itu menanyakan tentang inversi. Seperti itu. Nah, kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Kita mulai dulu dari nomor satu, yaitu penggunaan there. Nah, there ini biasa kita artikan di sana ya. Dia adalah keterangan tempat, teman-teman. Dan umumnya keterangan tempat itu letaknya di setelah objek, alias di paling belakang kalau di kalimat. Nah, contohnya seperti ini. A big alligator lives there. Seekor aligator besar hidup di sana. Subjeknya adalah a big alligator, ya teman-teman. Predikatnya adalah lives, jadi urut dulu subjek kemudian predikat. Nah setelahnya ada keterangan, karena lives ini kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Jadi nggak ada objeknya. Dia langsung diikuti keterangan tempat, yaitu there. Seperti itu. Nah, keterangan itu keunikannya adalah dia bisa kita pindah-pindah di awal kalimat itu boleh, teman-teman. Jadi dari ini kalau kita pindah ke depan nggak masalah, boleh, ya. Dan kalau dari ini kita pindah di depan atau di awal kalimat, tidak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi, alias harus dibalik subjek predikatnya, ya. Jadinya, there lives a big alligator. Nah, jadi di situ ada keterangan dulu ya, yaitu there, teman-teman. Kemudian ada predikat setelahnya, yaitu lives. Baru setelahnya subjeknya, yaitu a big alligator. Seperti itu. Nah, kenapa kok dibalik subjek predikatnya? Kenapa kok menjadi predikat subjek? Karena ada there yang dipindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya. Alias itu adalah penanda inversi nomor satu, ya teman-teman. Nah, tapi penanda inversi nomor satu ini ada pengecualian. Jadi ada apa ya pantangannya ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan subjek itu berupa subjek pronoun atau kata ganti ya, yaitu I, you, they, we, he, she atau it, maka tidak boleh diinversi. Walaupun ada there dipindah ke depan tanpa koma setelahnya seperti ini, kalau subjeknya I, you, they, we, she, it, maka tidak perlu diinversi teman-teman. Gitu ya. Contoh nih, ini yang there-nya di belakang dulu. I work there. Saya bekerja di sana. Nah, ketika there ini kita pindah di awal kalimat atau di depan sendiri sebelumnya I, walaupun tidak ada koma setelahnya, tetap urutannya I dulu baru work, subjek dulu baru predikat.
Ya, tidak perlu diinversi karena subjeknya menggunakan I, teman-teman. Kata ganti, subject pronoun. Gitu ya. Jadinya nanti tetap there I work. Di sanalah saya bekerja. There you go. Begitu. Atau benar begitu. Ya, jadi there you go. Jadi susunannya there, bukan there go you ya, teman-teman. Atau misalkan there they are. Nah, di sana mereka. Bukan there are they, ya, tapi there they are. There you are. There he is. There it is. Dan lain-lain. Oke, jadi kalau subjeknya Ayu Dewi She It tidak perlu diinversi walaupun ada there yang dipindah di awal kalimat tanpa ada koma setelahnya. Kemudian penanda kedua, teman-teman, yaitu adanya keterangan tempat atau adverb of place. Diingat-ingat keterangan tempat ya, bukan waktu. Karena keterangan waktu tidak jadi penanda inversi, teman-teman. Jadi keterangan tempat, kalau diletakkan di awal kalimat dan tidak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi. Sama kayak there tadi, teman-teman. Ya. Jadi kalau tempatnya di belakang, contohnya a massive shark lives in that trench. Itu tidak diinversi, urutannya tetap. Subjek dulu baru predikat atau kalimat normal lah, umum ya. Nah, tapi ketika ada in that trench ini di dalam palung itu kalau kita pindah ke depan sendiri tanpa ada koma setelahnya, maka subjeknya ngambek, teman-teman. Ya, dia ditukar tempatnya sama predikat atau inversi tadi ya. Jadinya in that trench lives a massive shark. Di dalam palung itu tinggallah seekor hiu besar. Nah, jadi predikat dulu yaitu lives, baru subjeknya yaitu a massive shark. Kenapa? Karena ada keterangan tempat yang dipindah di awal kalimat atau di depan sendiri terus nggak ada koma setelahnya. Seperti itu. Nah, itu jadi penanda inversi nomor 2. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang paling sering keluar di TOEFL ITP resmi yang membuat ITS ya, teman-teman, yaitu negative adverbs atau kalau diartikan ya keterangan yang maknanya negatif. Beberapa buku menyebutnya negative expressions. Ya, jadi ungkapan-ungkapan yang makna konotasinya itu negatif. Gitu ya, teman-teman. Karena memang bukan cuma keterangan sebenarnya, ada juga conjunction. Oke, tapi untuk gampangnya kita pukul aja rata karena cuma nama atau judul ya, teman-teman. Jadi negative adverb nggak apa-apa, supaya jadi pengingat yang mudah gitu ya. Nah, jadi contoh keterangan yang dianggap negatif atau yang konotasinya itu dianggap negatif ya, teman-teman. Contohnya adalah seldom, barely, rarely, scarcely, hardly ever. Itu artinya jarang. Jadi jarang itu dianggap keterangan yang semi negatif atau maknanya itu dianggap negatif seperti itu. Nah, kalau misalnya tempatnya masih di setelahnya subjek, alias subjek masih tempatnya di paling depan, maka tidak perlu diinversi. Jadi urutannya masih masih tidak inversi, masih normal ya. Contohnya adalah I seldom have lunch at work. Saya jarang makan siang di tempat kerja. Nah, di situ kan ada seldom, tapi tempatnya tidak mengambil tempatnya subjek, teman-teman. Jadi masih urut. Subjek dulu baru predikat. Nah, tapi ketika negatif adverb ini yang contohnya adalah seldom ini, kita pindah di depan sendiri, alias sebelumnya subjek ya, terus nggak ada koma setelahnya, maka disitulah jadi penanda inversi nomor 3 ini, teman-teman. Jadinya, seldom do I have lunch at work. Jarang saya makan siang di tempat kerja. Nah, jadi di situ ada auxiliary do, kemudian subjeknya I, baru verbnya yaitu have. Nah, jadi subjeknya diapit predikat gitu, teman-teman. Nah, ini inversi gitu ya. Selain seldom dan teman-temannya ini, teman-teman masih ada lagi, yaitu keterangan apapun ya. Kalau sebelumnya itu ada only-nya, misalnya ada only in apa, only for apa, only with apa, only at apa, dan lain-lain. Pokoknya ada keterangan kok ketambahan only di sebelumnya, itu dianggap sebagai negatif keterangannya ya. Dan keterangan itu kalau dianggap negatif dan letaknya di sebelum subjek tanpa ada koma setelahnya, jadi penanda inversi. Jadi kalimatnya harus dibalik nanti. Contoh berikutnya ada lil, artinya sedikit, never tidak pernah, at no time itu kalau nggak salah artinya langsung ya teman-teman. Kemudian ada not once, tidak pernah, dan masih banyak lagi. Contoh teman-teman, ini yang urut dulu ya. We can find the natural habitat of polar bears only in the Arctic. Nah, di situ subjeknya dan predikat masih urut. Ya, nah tapi ketika only in the Arctic ini, yang mana ada only-nya ya, udah keterangan tempat, ada only-nya lagi, jadi negatif gitu teman-teman. Kita pindah di sebelum subjek, terus nggak ada koma setelahnya, maka itu jadi penanda inversi nomor 3.
Jadinya, only in the Arctic can we find the natural habitat of polar bears. Nah, itu ada susunan can we find, auxiliary, subject, verb. Nah, bentuk inversi ya. Jadi ada bagian dari predikat yang dipindah sebelumnya subjek seperti itu. Oke, karena ada negative adverb yang dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, teman-teman. Nah, kemudian contoh berikutnya kita punya keluarganya under no circumstances atau on no conditions. Itu artinya sama ya. Artinya adalah pokoknya jangan atau tidak boleh. Kemudian ada in no way, tidak mungkin. Not only but also. Jadi tidak hanya, namun juga gitu ya. Nah, kalau nanti misalnya but-nya ini sebelumnya ada koma, terus setelahnya but-nya itu subjek predikat, artinya but-nya itu menghubungkan dua SP, teman-teman. Berarti sebelumnya but juga harus ada SP di titik-titik itu. Dan kalau sebelumnya SP atau di paling depan itu ada not only-nya, itu jadi keterangan negatif, berarti SP di titik-titik itu harus kita inversi. Seperti itu. Kemudian ada no sooner than, dan masih banyak lagi ya. Contoh saya pakai yang paling atas, walaupun ini dipakainya di speaking ya. Kalau di structure itu kayaknya nggak bakal keluar teman-teman yang under the circumstances sama on no condition. Oke, tapi hanya buat contoh saja. Misalnya di sini you should not open the box. Kamu tidak boleh membuka kotak itu. Nah, di sini yang keterangan yang negatif itu adalah kata not-nya ini teman-teman. Nah, cuman karena not-nya ini menjelaskan kata kerja di predikat ya, maka not ini nggak boleh berdiri sendiri. Dia pasti pakai auxiliary alias nempel pakai auxiliary. Nah, contohnya gini teman-teman. Misal saya bilang saya suka sepak bola. Itu kan bahasa Inggrisnya I like football atau I like soccer. Misalkan gitu ya. I like soccer. Nah, kalau saya mau bilang saya tidak suka sepak bola, itu kita nggak bisa bilang I not like soccer. Itu nggak bisa, teman-teman. Karena not-nya di situ menjelaskan predikat. Nah, not itu kalau menjelaskan predikat harus pakai auxiliary. Jadi yang benar, I do not like soccer. Dan not-nya ini selalu nempel sama do, teman-teman. Jadi satu lah dianggap seperti itu. Nah, makanya kalau not-nya ini kita pindah ke depan, itu nanti pasti should-nya ikut. Ya, jadinya nanti should not, you open the box, nanti jadi kalimat tanya. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, predikat di soal structure TOEFL jangan diletakkan di awal kalimat, karena nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL nggak ada tanda tanya. Jadi, yang bentuk kalimat di awal kalimat nggak bisa. Sorry, maksud saya kata kerja di awal kalimat nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus bagaimana menginversi not ini? Kita carikan yang artinya sama, yaitu teman-teman boleh pakai under no circumstances ataupun on no condition. Nah, jadi kalimat ini kalau kita mau inversi, jadinya under no circumstances should you open the box. Nah, di situ tetap bisa kita inversi ya. Jadi should dulu, baru subjek, baru verbnya. Seperti itu. Artinya pun sama sebenarnya teman-teman, cuman agak sedikit panjang gitu ya. Jadi kamu tidak boleh membuka kotak itu. Seperti itu. Atau sebaiknya kamu jangan membuka kotak itu. Seperti itu. Nah, kemudian barisan contoh yang terakhir, kita punya nowhere, artinya tidak dimanapun atau tidak ada gitu ya. Atau misalnya ada not until, baru setelah atau baru sampai atau baru pada tahun atau baru pada abad dan lain-lain ya gitu ya teman-teman. Kemudian ada no longer, tidak lagi. Dan yang terakhir adalah conjunction fanboys yaitu nor. Nah, jadi khusus untuk conjunction nor ini ya teman-teman, ketika dia menghubungkan dua SP, SP setelahnya wajib kita inversi. Seperti itu. Dan itu hanya berlaku untuk conjunction nor ini. Gitu ya teman-teman. Makanya dulu waktu di hari kedua ketika kita belajar conjunction, mungkin teman-teman ada yang notice nornya itu saya warnai biru, sedangkan yang lain warnanya merah. Karena ada penggunaan yang berbeda atau yang unik dari conjunction nor ini, yaitu ketika dia menghubungkan dua SP, SP setelahnya harus teman-teman inversi. Gitu ya. Nah, saya pakai contoh yang paling sering keluar, teman-teman, yaitu not until, itu paling sering keluar di soal structure TOEFL. Ya. Nah, contohnya, not until the 20th century was the Great Sphinx of Giza exposed to view. Baru pada abad 20, eh, Great Sphinx of Giza itu ditampilkan atau dikeluarkan gitu ya.
untuk umum atau untuk ditonton orang banyak, untuk ditonton publik seperti itu. Nah, jadi di situ ada auxiliary words, subjeknya adalah the Great Sphinx of Giza, baru verbnya yaitu expose, pasif ya, be verb 3 teman-teman. Seperti itu. Dan ini tidak perlu dihafal karena ini adalah vocab ya. Teman-teman nanti catat aja di buku vocab teman-teman atau buku catatan teman-teman sambil latihan sambil dibaca. Saya pastikan itu lebih hafal, lebih nempel daripada kalau kita harus memaksa untuk hafalan. Seperti itu. Kemudian penanda keempat teman-teman, yaitu perbandingan ya atau comparison. Jadi kalau teman-teman, sorry maksud saya komparatif ya, comparative degree. Jadi kalau teman-teman menemukan ada then yang pakai a, ya. Nah, itu setelahnya kalau mau diikuti kata benda yang dibandingkan aja boleh. Contohnya, Jupiter is much larger than our planet. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Nah, itu setelahnya than cuma diikuti kata benda saja. Itu nggak apa-apa, teman-teman. Nah, tapi than ini juga punya kelas kata conjunction. Jadi dia bisa jadi conjunction juga selain preposition ya. Nah, jadi kalau dia jadi conjunction artinya setelahnya ada SP. Contohnya seperti ini. Jupiter is much larger than our planet is. Jupiter itu jauh lebih besar daripada planet kita. Sebenarnya artinya sama ya, teman-teman, cuman agak sedikit panjang gitu. Nah, itu setelahnya than ada subjek our planet, ada predikat lagi yaitu is. Nah, keunikannya di sini, than ini ketika jadi conjunction, subjek predikat setelahnya ini kalau kita inversi juga boleh. Jadi paling fleksibel teman-teman than ini ya. Jadi contohnya Jupiter is much larger than is our planet. Jadi setelah conjunction than ini langsung diikuti is, baru subjeknya our planet. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau di soal struktur TOEFL yang resmi dari ITS ini jarang ditanyakan, teman-teman. Ya, bahkan saya belum pernah sepertinya. Tapi kalau yang di tes prediksi, siapa tahu nanti teman-teman ngambil tes yang prediksi yang dari lembaga, biasanya diambilkan dari soal-soal lama sekali, teman-teman. Dan itu bukan soal ITS ya. Itu biasanya soal ini keluar. Nah, makanya untuk jaga-jaga saya berikan kepada teman-teman. Oke, lanjut untuk penanda yang terakhir ya, yaitu adanya verb ing atau verb 3 atau biasa kita sebut participle. Jadi participle itu adalah kata kerja yang dianggap sebagai kata sifat, teman-teman. Karena dia menempati tempat-tempatnya kata sifat seperti itu. Gitu ya. Nah, contohnya adalah ini yang urut dulu. Himalaya is located between China and Nepal. Jadi Himalaya itu terletak di antara Cina dan Nepal. Ini contoh aja ya teman-teman. Nah itu ada located sampai Nepal itu kalau kita mau pindah di depan sendiri sebelumnya Himalaya terus tidak ada koma setelahnya maka itu jadi penanda inversi nomor 5 ini. Jadinya located between China and Nepal is Himalaya. Nah subjek predikatnya juga ikut dibalik teman-teman. Jadi predikat dulu is baru subjeknya Himalaya. Seperti itu. Nah verb ing juga sama. Contoh yang belum diinversi ya maksud saya. Himalaya is lying between China and Nepal. Himalaya berada di antara Cina dan Nepal. Kalau lying sampai Nepal ini kita pindah di paling depan ya, terus nggak ada koma setelahnya, itu jadi penanda inversi. Jadinya, lying between China and Nepal is Himalaya. Seperti itu teman-teman. Ya artinya sama sebenarnya, cuman bentuknya aja yang dibalik subjek predikatnya. Seperti itu. Nah untuk contoh penerapan materi yang kita pelajari hari ini, di soal structure TOEFL kurang lebih seperti ini, cara mengerjakannya juga seperti ini ya, teman-teman. Jadi caranya sama seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Teman-teman cari dulu bagian kalimat yang paling penting ada, yaitu subjek predikat. Disarankan cari predikatnya dulu. Nah, kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Di situ nggak ada, berarti di sini kita butuh predikat ya. Nah, selain predikat harus ada subjek sebelumnya. Maka kita cek apakah sudah ada kata benda lepas di sebelumnya ya. Nah, di situ ada preposisi on, teman-teman ya. Preposisi itu harus ada kata benda atau kata ganti setelahnya untuk dijadikan keterangan. Jadi kita tarik sampai nemu kata benda. Nah, kata bendanya level, teman-teman. Itu keterangan ya. Ada preposisi lagi setelahnya yaitu of. Sama, cari kata benda, teman-teman. Nah, parking lot itu kata benda ya, tempat parkir. Itu berarti juga keterangan. Artinya kita belum punya subjek karena isinya semuanya keterangan di situ, teman-teman. Jadi carikan subjek juga. Tapi di sini teman-teman tidak boleh buru-buru cari subjek predikat. Alasannya ada yang tidak wajar teman-teman di sini yaitu subjek kok tempatnya hampir di akhir kalimat.
Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Ini teman-teman wajib curiga atau wajib dicek dulu sebelumnya ada apa. Nah, kalau kita baca ya, bagian yang ini, teman-teman, itu kalau diartikan di lantai 2 dari tempat parkir. Nah, di lantai 2 tempat parkir kan berarti itu keterangan tempat ya, teman-teman. Nah, kalau ada keterangan tempat dipindah di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, itu adalah penanda inversi nomor 2. Nah, karena ada penanda inversi, maka teman-teman carikan yang inversi. Cari yang predikat dulu, baru subjek. Nah, berarti nih teman-teman, kira-kira jawabannya yang mana antara A, B, C, D? Jangan takut salah ya, teman-teman coba tulis di kolom chat. Nanti kita bahas setelah teman-teman coba menjawab ya. Ya, betul sekali, Mr. Zairul ya. Jawabannya adalah yang delta, Mister. Nice. Jadi di situ ada predikat are, ya. Subjeknya adalah some empty stalls. Nah, sekarang saya jelaskan kenapa Alpha, Bravo, Charlie salah, teman-teman. Yang alpha itu memang ada predikatnya dulu, yaitu is. Tapi setelahnya tidak ada kata benda ataupun kata ganti yang bisa jadi subjek. Empty itu kata sifat, teman-teman. Artinya yang kosong gitu ya. Nah, kalau kita pilih yang alpha, kita tidak punya subjek. Nggak boleh kalimat tidak punya subjek gitu ya. Nanti jadi kalimat perintah gitu. Jadi yang alpha nggak bisa. Bravo juga sama, ada predikat tapi tidak ada subjeknya. Kalau yang Charlie memang ada subjek, ada predikat, tapi tidak diinversi. Padahal di soal ada penanda inversi. Gitu ya. Nah, jawabannya yang delta. Nanti kalau kita baca, on the second level of the parking lot are some empty stalls. Jadi di lantai 2 dari tempat parkir ada beberapa tempat kosong atau beberapa ruang kosong. Seperti itu. Contoh berikutnya, caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada, nah hati-hati ada kata stop, ada ed-nya teman-teman. Ini persis dengan materi kita hari sebelumnya, hari ketiga ya, tentang membedakan verb 2 dan verb 3. Jadi kalau teman-teman ada menemukan kata kerja yang berakhiran dengan ed, bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Kalau dia verb 2 berarti predikat, kalau dia verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, ya nggak bisa jadi predikat. Nah, untuk menentukan apakah dia verb 2 dan verb 3, ini tidak bisa menggunakan materi kita hari ketiga kemarin. Loh kok gitu, Sir? Nah, alasannya adalah karena kata kerja yang dipakai ini memiliki dua arti, teman-teman ya. Jadi stop ini memiliki dua arti. Arti pertama adalah arti yang butuh objek atau transitif. Artinya menghentikan. Jadi stop itu bisa artinya menghentikan, dia butuh objek ya, menghentikan apa atau menghentikan siapa. Sedangkan stop itu juga punya arti intransitif, teman-teman. Atau yang tidak butuh objek ya, yaitu berhenti. Nah, karena ada dua makna yang mana bertentangan ya, yang satu butuh objek, yang satu tidak butuh objek, maka cara menentukannya tidak bisa dengan lihat objeknya ada atau tidak. Karena ada dua kemungkinan, bisa aja dia butuh objek, bisa aja yang tidak gitu ya. Jadi nggak bisa menentukan dengan cara melihat ada objeknya atau tidak. Nah, terus cara menentukannya bagaimana? Cara menentukannya kita kembali ke sifat dasar dari verb 2 dan verb 3 ya. Yang mana verb 2 itu fungsinya adalah sebagai predikat, teman-teman. Maaf. Jadi verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat dan dia berdiri sendiri ya, nggak boleh pakai auxiliary. Sedangkan sorry, saya ulangi teman-teman. Sedangkan verb 3 itu kebalikannya. Verb 3 itu tidak bisa jadi predikat kalau sebelumnya tidak ada auxiliary. Jadi supaya jadi predikat yang kita carikan predikat tadi ya, maka harus ada auxiliary-nya. Gitu ya. Nah, jadi cara menentukannya gimana? Ya kita lihat di titik-titik ini nanti atau di pilihan A, B, C, D ya. Ada auxiliary atau tidak, teman-teman. Nah, kalau kita lihat yang alpha di situ ada modal ya, diikuti keluarganya B itu auxiliary dua-duanya. Bravo pun juga sama, ada modal sama B. Charlie juga sama, teman-teman, modal sama B. Delta juga sama ada model sama to be. Nah, berarti fix di sini ada auxiliary semua yang nantinya kita masukkan ke dalam titik-titik. Berarti nggak mungkin verb 2 stop ini ya. Sudah pasti verb 3. Nah, tapi sekali lagi supaya jadi predikat harus dicarikan auxiliary di titik-titik. Supaya jadi predikat, oke? Nah, kemudian selain predikat kita juga butuh subjek. Sekarang kita cek apakah sudah ada subjek. Nah, itu ada preposisi ya.
in sampai ketemu kata benda. Kata bendanya situations, berarti itu keterangan, teman-teman. Fungsi preposisi merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Keterangan nggak bisa jadi subjek. Berarti di sini kita juga kehilangan subjek. Nah, tapi teman-teman nggak boleh buru-buru cari subjek sama auxiliary karena di sini ada yang aneh. Ya, yang aneh di mana? Yang aneh adalah subjek kok letaknya di tengah-tengah kalimat, hampir di akhir bahkan. Apalagi sebelumnya nggak ada koma sama sekali. Maka teman-teman wajib cek sebelumnya ada apa. Gitu ya. Dan benar sekali ternyata di depan sendiri ada only in. Nah, saya ulangi lagi ya. Keterangan apapun, kalau ditambahkan only sebelumnya, itu menjadi keterangan yang maknanya negatif. Keterangan apapun ya, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan apapun teman-teman. Dan kalau dia diletakkan di sebelum subjek, tidak ada koma setelahnya, menjadi penanda inversi nomor 3. Oke, jadi bukan cari yang subjek auxiliary, teman-teman carinya yang auxiliary dulu baru subjek. Tapi teman-teman di sini harus ingat ya, auxiliary yang bisa dipindah sebelumnya subjek hanya satu saja, yang paling depan saja. Kalau ada lebih dari satu, sisa auxiliary-nya tetap diletakkan di setelah subjek. Nah, dari penjelasan ini tadi berarti jawabannya yang mana, teman-teman? A, B, C, D, kira-kira yang mana? Betul sekali, Mister. Jawabannya adalah yang delta, teman-teman ya. Nah, saya jelaskan kenapa yang alpha kok tidak tepat. Barusan saya sebutkan, teman-teman. Jadi sekali lagi, kalau ada auxiliary lebih dari satu, contohnya will sama be ini ya, yang dipindah sebelumnya subjek itu satu saja, yaitu auxiliary yang paling depan. Oke, sisanya auxiliary-nya diletakkan di setelah subjek. Seperti itu. Jadi yang alpha salah karena dua-duanya auxiliary-nya diletakkan di depan sendiri. Nggak bisa, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo tidak bisa karena tidak ada bentuk tidak ada bentuk inversi, tidak ada yang dipindah ke depan ya. Kalau yang Charlie ada penambahan conjunction that, padahal subjek predikat cuma satu. Selain itu ada penanda inversi tapi tidak diinversi, nggak bisa ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. Ada auxiliary will, subjeknya adalah the pending process, kemudian diikuti auxiliary lagi be, baru verbnya yaitu stopped. Seperti itu. Gitu ya, jawabannya delta. Nanti kalau dibaca, only in extremely dangerous situations will the printing process be stopped. Hanya dalam situasi yang sangat berbahaya saja, mesin-mesin cetak itu akan dihentikan. Seperti itu. Nah, dari penjelasan dan juga contoh-contoh soalnya tadi, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu. Boleh di-unmute? Silakan, jangan sungkan-sungkan teman-teman. Sepertinya masih aman ya. Oke, kalau gitu kita ke latihan. Mohon izin untuk saya mute dulu supaya tidak ada suara yang bocor dan teman-teman bisa lebih konsentrasi dan fokus untuk mengerjakan contoh soal-soal latihannya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, kita belajar ya. Salah itu wajar. Dan saya lihat teman-teman menjawab ada Bravo, ada juga Charlie. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai produk predikat. Hati-hati, produce ini verb 3 ya, teman-teman. Bukan predikat karena setelahnya tidak ada objeknya. Dia langsung diikuti preposisi, itu keterangan ya. Nah, karena tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat, berarti di sini itu kita butuh predikat. Nah, tidak ada kata benda lepas yang bisa jadi subjek. Berarti di sini kita kehilangan subjek ya. Mammals ini karena sebelumnya ada in itu, teman-teman, dia jadi keterangan. Oke? Nah, sebelum keterangan in itu ada only-nya. Sama kayak contoh di terakhir tadi ya, ada only in tadi.
Jadi kalau ada keterangan apapun ketambahan only sebelumnya itu dianggap sebagai negatif. Dan kalau ada negative adverb dipindah sebelum subjek tidak ada koma setelahnya, itu jadi penanda inversi nomor 3, teman-teman. Itu ya. Jadi cari yang predikat dulu baru subjek. Kalau yang alpha ada subjek predikat tapi tidak diinversi nggak bisa. Kalau yang Bravo tiba-tiba ada conjunction ya, nggak bisa, kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu. Kemungkinan jawabannya Charlie, teman-teman ya. Kalau yang Delta ada conjunction, padahal subjek predikat cuma satu nggak bisa. Oke, berarti jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nanti kalau dibaca, only in mammals is milk produced to nourish the young. Jadi hanya pada mamalia saja susu susu sejati atau susu murni ya teman-teman itu diproduksi atau dihasilkan untuk menulis itu apa ya memberikan nutrisi gitu ya eh, anak-anaknya seperti itu. Oke lanjut ke nomor berikutnya silahkan dicoba dulu ya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Semuanya menjawab alfa. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Hati-hati, lead ini adalah verb 3 ya, dari kata lead, teman-teman. Nggak ada predikat, di sini kita butuh predikat, subjeknya juga belum ada. Nah, di depan sendiri ada preposition among. Among itu preposisi yang dipakai untuk menunjukkan posisi atau tempat. Nah, berarti ini keterangan tempat, teman-teman. Keterangan tempat dipindah di sebelum subjek gak ada koma setelahnya itu jadi penanda inversi. Cari yang predikat dulu baru subjek. Dan betul sekali ya jawaban teman-teman yaitu yang alfa. Karena di pilihan A, B, C, D yang diawali oleh predikat cuma yang alfa teman-teman. Nanti kalau dibaca, among the explorations led by Christopher Columbus is his 1492 voyage to the Americas. Jadi di antara penjelajahan-penjelajahan yang dipimpin oleh Christopher Columbus, ada perjalanan tahun 1492-nya ke daratan-daratan Amerika. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab. Sepertinya belum ada jawaban. It's alright. Mari kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja yang bisa jadi predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang ini verb 3 ya. Nggak bisa jadi predikat teman-teman. Verb 3 berdiri sendiri. Nah berarti kita belum punya predikat. Subjeknya juga belum ada. Nah di depan sendiri atau sebelumnya subjek ada there. Itu adalah penanda inversi nomor satu teman-teman. Nah jadi cari yang predikat dulu baru. Nah di situ setelahnya ada subjek ya sudah. Yaitu approximately 4,000 known minerals. Jadi sudah ada subjeknya, kita hanya diminta mencari predikat saja. Yang alpha to verb 1 nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang Bravo kemungkinan bisa ya. Charlie juga kemungkinan bisa. Nah, kalau yang Delta verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga tidak bisa jadi predikat. Jadi jawabannya antara Bravo atau Charlie. Bedanya kalau Bravo itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Kalau Charlie itu dipakai ketika subjeknya banyak atau jamak. Ya kita cek aja ya subjeknya tunggal atau jamak. Nah, di situ ada 4.000 mineral yang diketahui, 4.000 jenis mineral yang diketahui atau dikenal. Oke, nah berarti itu jamak, teman-teman ya, lebih dari satu. Berarti kita pakainya yang are, bukan yang is. Nanti kalau dibaca,
There are approximately 4,000 known minerals in Earth's crust. Jadi ada sekitar atau ada kira-kira 4.000 mineral yang sudah diketahui atau yang dikenali di kerak bumi. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie. Charlie sepertinya semua menjawab Charlie. Kita cek teman-teman. Di situ cari predikat dulu. Nggak ada predikat ya teman-teman. Berarti di sini kita butuh predikat. Subjeknya juga belum ada. Berarti kita juga butuh subjek. Nah, tapi subjek kok tempatnya di tengah-tengah kalimat. Nggak ada koma sebelumnya. Cek dulu ada apa sebelumnya. In the Columbia River Gorge. Nah, berarti ini kan ada keterangan tempat ya. Dipindah di sebelum subjek, tidak ada koma setelahnya, penanda inversi nomor 2. Nah, maka cari yang diinversi, teman-teman. Cari yang predikat dulu, baru subjek. Berarti jawabannya, nah, antara yang Bravo atau yang Charlie. Kalau yang Alpha itu tidak diinversi, nggak bisa. Kalau yang Delta tidak ada predikatnya, teman-teman. Jadi yang Delta nggak bisa, berarti fix antara Bravo atau Charlie. Nah, bedanya di sini penempatan kata found-nya, teman-teman. Nah, untuk mengetahui ini dua-duanya boleh ya. Jadi yang Bravo boleh, yang Charlie juga boleh, teman-teman. Nah, kebetulan kalau yang Charlie itu tadi kan nggak ada ya di contoh ya. Karena kali kata kerjanya pasif, pasif itu kan nggak boleh punya objek ya. Jadi kalau ada kata benda setelahnya itu bukan objek, itu adalah subjeknya yang diinversi di depan atau dipindah di belakang gitu ya, teman-teman. Nah, berarti kita cek di soal. Nah, ternyata benar di setelah titik-titik ada fanboys. Ini petunjuk, teman-teman. Fanboys, materi harita hari kedua ya, itu harus menghubungkan dua yang setara atau yang sama. Kalau setelahnya ada subjek, maka di sebelumnya pas itu juga harus ada subjek, nggak boleh dipisah sama predikat. Gitu ya. Jadi yang terdekat dengan N ini adalah subjeknya. Dan benar sekali ya jawaban teman-teman yaitu yang Charlie. Kalau yang Bravo itu ada found-nya ini teman-teman. Jadi nanti di sini ganjel gitu ya. Predikatnya mengganjal, memisahkan yang harusnya dihubungkan. Jadi yang Bravo nggak bisa. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya tidak ada N ini ya, teman-teman, misalkan setelah titik-titik ini langsung diikuti titik misalnya. Itu jawaban yang benar adalah yang Bravo. Gitu ya, tapi pasti jawaban Charlie nggak ada. Seperti itu. Karena umumnya menginversi itu yang dipindah sebelumnya subjek itu cuma satu saja unsur dari predikat. Ya, jadi kalau ada auxiliary ya auxiliary-nya saja, verb-nya setelahnya. Nah, tapi karena di sini pengecualian ya, teman-teman, karena ada N di situ yang aturannya harus menghubungkan yang setara, maka nggak boleh subjek dengan subjek kok dipisah sama predikat nggak boleh, teman-teman. Itu ya. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis. Saya lihat teman-teman menjawab delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat. Ini use-nya kata benda ya, teman-teman, karena dia jatuh di di setelah kata sifat, di setelahnya preposisi juga. Preposisi itu harus ada benda dulu setelahnya. Ya, ini keterangan jadinya seperti itu. Nah, berarti fix di sini kita belum punya predikat. Subjeknya juga belum ada, di depan sendiri ada not until, itu keterangan yang maknanya negatif ya. Nah, maka cari yang inversi, cari yang predikat dulu baru subjek.
Yang alpha nggak bisa karena tidak diinversi. Bravo ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu. Charlie juga sama ada conjunction padahal subjek predikat cuma satu ya. Nah, jawabannya yang delta. Betul sekali, teman-teman. Nanti kalau dibaca, not until 1879 did Thomas Edison perfect a practical incandescent light bulb suitable for everyday use. Jadi baru pada tahun atau baru sampai tahun 1879 Thomas Alva Edison itu menyempurnakan bohlam lampu ini ya menyala itu yang bisa menyala yang praktis alias yang bisa dipakai yang cocok untuk penggunaan sehari-hari. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban delta. Delta sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja. Hati-hati, rise-nya ini adalah kata benda ya, teman-teman. Karena ada preposisi between. Harus ada kata benda dulu, apalagi ada and, harus menghubungkan dua yang sama. Setelahnya and itu events ya, bendanya yang dihubungkan. Harus sebelumnya juga kata benda. Jadi rise ini bukan kata kerja ya. Dia kata benda, teman-teman. Nah, berarti di sini kita kehilangan predikat. Belum ada predikat, subjeknya juga belum ada, tapi karena ada there di paling depan ya, atau di awal kalimat nggak ada koma setelahnya, maka ini menjadi penanda inversi. Cari yang predikat dulu, nah setelah titik-titik sudah ada subjeknya, sudah ada kata bendanya, yaitu a strong correlation. Nah, berarti kita hanya butuh cari predikatnya saja, Alpha sama Charlie nggak bisa ya, karena to verb satu nggak bisa jadi predikat, teman-teman. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga tidak bisa jadi predikat. Jadi antara Bravo atau delta. Sekali lagi, are itu dipakai ketika subjeknya jamak, is itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Nah, subjeknya di situ ternyata a strong correlation. Jadi korelasi kuat, sebuah korelasi yang kuat. Berarti dia sebuah, satu ya. Maka jawabannya adalah yang delta. Oke, jadi jawabannya yang delta. Nah, nanti kalau dibaca, there is a strong correlation between ocean temperature rise and coral bleaching events. Jadi ada sebuah korelasi yang kuat antara kenaikan temperatur laut dan juga peristiwa-peristiwa pemutihan koral atau terumbu karang. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang ya. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo, dan semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja yang bisa jadi predikat, nggak ada sama sekali. Subjeknya nggak ada kata benda lepas ya, teman-teman. Berarti di sini kita butuh subjek juga, tapi kok tempatnya di tengah kalimat sebelumnya nggak ada koma, wajib curiga. Ternyata benar sekali ya. Di depan sendiri itu ada nowhere. Itu keterangan yang maknanya negatif atau dianggap sebagai negatif. Maka cari yang predikat dulu baru subjek, teman-teman. Oke, yang alpha nggak bisa karena ada conjunction ya. Padahal subjek predikat cuma satu. Nah, kemungkinan jawabannya Bravo. Kita tahan dulu. Yang Charlie tidak bisa karena tidak ada bentuk inversi. Padahal di soal ada penanda inversi ya. Kalau yang Delta tidak ada subjeknya. Nah, jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, nowhere in the solar system do we find a planet with liquid water and life as abundant as on Earth.
tidak ada di alam semesta ini, sorry, tidak ada di tata surya, beda ya alam semesta sama tata surya, teman-teman. Jadi tidak ada di tata surya eh, kita menemukan sebuah planet dengan air yang mencair, air yang bentuknya itu cair ya, dan juga kehidupan yang semelimpah di bumi. Seperti itu. Us itu bukannya subjek ya, Sar. Nah, kalau us itu namanya objek pronoun, teman-teman. Objek itu letaknya di objek atau sebagai objek, bukan subjek. Untuk subjeknya pakainya we. Jadi kalau we itu subjek. Jadi dia pronoun memang kata ganti ya. Nah, tapi dia dipakai sebagai objek. Jadi the object form of we. Jadi bukan subjek ya. Tempatnya pasti di belakang atau di setelahnya predikat. Help us contohnya, bantu kami. Contoh lagi for us. Nah, preposisi diikuti kata benda setelahnya atau kata ganti sebagai object of preposition atau objeknya preposisi. Jadi dia objek yang nanti dirubah jadi keterangan. She has, ini pakainya has ya. She has invited us both. Nah, itu ada us terletak setelah has invited. Telah mengundang atau telah mengajak. Nah, jadi us itu adalah objek, teman-teman. Sama kayak me. Me itu objek ya, subjeknya adalah I. Sama kayak her, ya, subjeknya she, objeknya her. Sama kayak him, subjeknya he, objeknya him. Seperti itu. Gitu ya. Jadi as itu bukan subjek tapi objek. Oke? Lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman ya. Dan saya lihat ada jawaban alfa. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab alfa. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada verb SES, yaitu regulates, teman-teman. Subjeknya adalah it ini ya. Sebelumnya ada fanboys, yang sebelumnya ada koma satu, berarti itu menghubungkan dua SP ya. Artinya sebelumnya itu harusnya ada SP1 lagi, tapi nggak ada. Berarti di titik-titik harusnya dimasukkan SP atau subjek predikat. Nah, dicek dulu karena tempat subjeknya kok bukan di depan sendiri. Ada sesuatu sebelumnya, yaitu benar sekali ada not only. Itu keterangan yang maknanya negatif atau negative adverb. Ya, teman-teman. Otomatis penanda inversi nomor 3. Jadi teman-teman inversi, cari yang predikat dulu baru subjek. Dan benar sekali ya, jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, not only is the human brain responsible for reasoning and memory, but it also regulates vital bodily functions. Jadi tidak hanya otak manusia itu bertanggung jawab untuk uh, reasoning itu kemampuan menggunakan logika ya, dan juga memory itu ingatan. Namun otak manusia itu juga mengatur fungsi-fungsi tubuh yang penting. Seperti itu. Bravo tidak bisa karena ada conjunction lagi ya. Nanti conjunctionnya ada dua, sedangkan subjek predikat cuma dua, jadi nggak bisa teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek predikat tapi tidak diinversi. Kita butuhnya yang diinversi karena ada penandanya di situ ya. Kalau yang Delta tidak ada predikat lagi nggak bisa. Jadi jawabnya yang alpha tadi. Lanjut, sebentar. Kak, jadi untuk penggunaan inversi ini kapan aja, Kak? Kalau kapan ajanya itu yang tadi kita bahas, Mizian. Ada 5 tadi ya. Ada there dipindah ke depan sendiri, nggak ada koma setelahnya. Yang kedua ada keterangan tempat yang dipindah di depan sendiri, nggak ada koma setelahnya. Yang ketiga ada keterangan yang maknanya negatif, dipindah di depan sendiri, nggak ada koma setelahnya. Kemudian ada then, setelahnya then itu boleh diinversi, boleh tidak, bebas ya. Dan yang terakhir tadi adanya participle, entah itu verb ing atau verb 3 yang dipindah di sebelum subjek nggak ada koma setelahnya. Seperti itu. Jadi ada 5 tadi, Mas, yang sudah kita bahas tadi. Gitu ya. Contohnya ini. Jadi di soal-soal ini untuk menerapkan yang kita pelajari tadi langsung ke
contoh prakteknya seperti itu. Gitu ya. Jadi semua penggunaan kalimat yang tadi yang udah Mister jelasin udah pasti diinversikan ya. Kalau di soal structure TOEFL jawabannya iya, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya iya. Kalau teman-teman fokusnya di soal structure TOEFL. Mungkin teman-teman ada yang terganggu dengan kata-kata saya. Berarti apa namanya? Kalau nggak di soal structure TOEFL, apakah ada kemungkinan lain, Sir? Jawabannya ada, teman-teman. Contohnya gini, soal structure TOEFL itu hanya berfokus pada written ya, di bahasa Inggris yang tertulis, writing, teman-teman. Bukan yang spoken, bukan yang dipakai di speaking. Makanya teman-teman tidak akan pernah menemukan di soal structure TOEFL itu ungkapan ini. Nah, karena ini singkatan, teman-teman. Dari it sama is. Sedangkan di soal structure TOEFL itu mengacu pada penulisan baku atau formal dari bahasa Inggris. Yang mana nggak boleh ada yang disingkat. Nah, salah satunya tidak akan pernah menemukan ini. Nah, terus apa hubungannya dengan inversi ini? Nah, inversi ini adalah menanyakan penggunaan koma. Jadi sebenarnya apa ya, mengecek pengetahuan teman-teman tentang salah satu penggunaan koma. Ya, jadi kehilangan koma pun itu sangat menentukan teman-teman. Sedangkan di speaking, ketika kita ngomong sama orang, koma itu kan nggak disebutkan ya teman-teman. Nggak mungkin kita bilang eh there, koma, itu kan nggak mungkin. Pasti langsung gitu ya. There, titik pun juga nggak disebutkan. Tanda baca itu nggak disebutkan seperti itu. Jadi eh kalau saya menyebutkan hanya di written, sorry, hanya di structure saja, berarti itu hanya fokus ke writing, teman-teman. Seperti itu. Jadi jawabannya apakah sudah pasti diinversikan? Kalau di soal structure TOEFL menemukan penanda yang saya sebutkan tadi tanpa ada koma setelahnya, jawabannya iya, teman-teman. Gitu ya. Alright, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Dicoba dulu jangan, sebentar, saya hapus dulu coret-coretannya. Oke, dicoba dulu jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, 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 dan sepertinya semua menjawab bravo ya. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat do contain, auxiliary verb. Subjeknya adalah bacteria, kemudian nggak ada predikat lagi ya, teman-teman. Tapi di situ ada fanboys yang pakai koma satu sebelumnya pas. Itu menandakan bahwa fanboys itu menghubungkan dua SP. Oke, artinya setelahnya harusnya ada SP1 lagi. Nah, kebetulan di sini conjunction yang dipakai itu nor, teman-teman. Conjunction yang agak berbeda atau nyeleneh gitu ya dibandingkan conjunction-conjunction yang lain. Nah, jadi nor itu ketika menghubungkan dua SP, SP setelahnya wajib diinversi. Oke, jadi harusnya cari yang predikat dulu baru subjek. Yang alfa tidak bisa ya karena tidak diinversi, teman-teman. Nah, kemungkinan jawabannya adalah yang bravo. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie di situ tidak ada subjeknya ya, them itu objek teman-teman. Subjeknya they, gitu ya. Jadi ini yang Charlie nggak ada subjeknya. Kalau yang Delta ini kebalikannya, ini ada subjek, show-nya itu kata benda ya, bukan kata kerja teman-teman, karena ada the dan keluarganya the di situ there, yang mana dia harus ada benda setelahnya ya. Jadi ini kata benda. Nah, tapi tidak ada kata kerja sebagai predikat. Jadi fix jawabannya adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca bacteria do not contain membrane-bound nuclei, nor have they shown evidence of such organelles in fossil records. Jadi bakteria itu tidak memiliki inti sel, kalau saya nggak salah ya, intinya inti atom yang terikat oleh membran atau yang dilapisi oleh membran. Begitupun mereka tidak menampilkan bukti adanya organel yang demikian itu dalam rekaman fosilnya atau dalam catatan fosilnya. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor terakhir. Teman-teman coba dulu waktunya 30 detik. Jangan takut salah. Dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman.
Alright, waktunya habis, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, sorry, iya Bravo atau Delta ya. Mari kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat has change ya. Subjeknya adalah high throughput screening. Kemudian, nah ada tanda titik koma. Kalau teman-teman menemukan tanda titik koma, sekali lagi atau namanya semicolon ya, itu adalah conjunction teman-teman. Kemudian nggak ada, nah di sini sebenarnya ada predikat ya, tapi tidak lengkap teman-teman. Jadi be ini umumnya dipakai ketika di predikat, tapi sebelumnya harus ada auxiliary lain. Entah itu dari keluarganya modal ya, biasanya dari keluarga modal teman-teman. Oke, jadi di sini harus ada auxiliary-nya. Kemudian, nah subjeknya belum ada, tapi di depannya subjek ini ada penanda inversi, teman-teman. No longer. Ini adalah penanda inversi nomor 3 ya. Kalau ada penanda inversi nomor 3 atau keterangan yang maknanya negatif, dipindah sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, maka subjek predikat diinversi. Jadi cari yang urutannya bukan subjek auxiliary ya, tapi cari yang auxiliary dulu baru subjek, teman-teman. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Charlie ya. Yang delta tidak bisa karena ada conjunctionnya, padahal subjek predikatnya di situ sudah cukup dua, satu conjunction ya teman-teman. Nah jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, high throughput screening has changed pharmaceutical development. No longer must each compound be tested one at a time. Jadi high throughput screening atau pengecekan high throughput ya teman-teman itu telah merubah eh, pemajuan farmasi lah gitu ya, farmasi gitu. Nah, tidak lagi setiap senyawa itu harus diuji sekali dalam satu waktu. Seperti itu. Dan kurang lebih itu ya teman-teman untuk materi tentang sorry maksudnya materi tentang inversi pembalikan subjek predikat menjadi predikat subjek di soal structure TOEFL. Jadi ada 5 penanda tadi ya. Dan sekali lagi karena itu vocab mohon jangan hafalan. Dicatat saja di buku catatan teman-teman. Kalau bisa dirapikan nanti sambil latihan sambil dibuka. Saya jamin akan lebih hafal dibandingkan harus dipaksa hafalan. Oke? Nah, mohon izin untuk sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute. Silahkan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Silahkan boleh di-unmute teman-teman jika ada pertanyaan. Sepertinya ada yang angkat tangan. Sebentar, siapa ini? Silahkan, Mr. Andi atau Miss Andi, silahkan. Iya, terima kasih, Sir. Tadi Oh, saya sempat ke ketinggalan pengertian awal tentang inversi, baik di Zoom sore maupun malam. Kalau tidak keberatan, boleh dijelaskan singkat saja, Sir, tentang pengertian inversi ini tadi. Terima kasih. oke, baik. Jadi inversi itu artinya wis pembalikan subjek predikat. Jadi kalimat yang dibalik subjek predikatnya seperti itu. Jadi ini ya, jadi inversi itu adalah pembalikan posisi kalimat. Kalimat kan sebelumnya yang kita sudah pelajari urutannya subjek dulu baru predikat umumnya ya. Kalimat yang normal teman-teman, yang umum lah seperti itu. Nah, tapi kalau ada inversi atau kalimat yang bentuknya inversi itu maksudnya kalimat yang subjeknya dan predikatnya dibalik. Seperti itu, Mas. Itu secara umum pengertiannya. Gitu ya. Oke, Sir, terima kasih. Sudah paham. Sama-sama, Mas Andi. Nah, ataupun nanti jika teman-teman ada yang ketinggalan, entah itu apa, saya mohon sekali untuk tetap mengikuti rekaman ya dan catat apapun yang penting karena itu nanti eh, supaya tidak lupa, supaya lebih kuat teman-teman untuk pemahaman dan juga ingatan kita gitu ya. Kalau hanya diingat-ingat, saya jamin pasti lupa, teman-teman. Kemudian ada pertanyaan juga dari Mr. Zairil. Mau nanya, Sir, sejauh ini contoh-contoh soal kita multiple choice, apakah nanti di tes ada model soal error recognition atau error analysis? Jawabannya ada, Mister. Dan error analysis itu
akan saya jelaskan di hari ke-9 ya. Kita nanti akan kenalan dengan error analysis. Otomatis hari pertama sampai hari ke-8 kita tidak akan menemukan soal error analysis dulu. Gitu ya. Tapi apakah nanti di soal error analysis ada soal inversi? Ada kemungkinan juga. Seperti itu. Jadi nanti nah, kenapa kok harus di hari ke-9 bukan di hari pertama? Karena error analysis itu teknisnya beda. Jadi cara mengerjakannya beda. Cuman babnya sama. Babnya yang akan kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8 nanti. Ya, nanti di hari ke-9 kita akan kenalan dengan teknisnya saja. Kemudian nanti praktek ke soal-soalnya. Seperti itu, Mister. Alright, mungkin ada pertanyaan lagi. Silakan teman-teman. Sepertinya aman ya. So far so good. Okay then, so let's call it a day. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Itulah saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, guys.